Berbuat Wetboek itu di Belanda mengakui bahwa setiap manusia sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban yang dilindungi. Ini berlaku untuk semua individu tanpa memandang ras, agama, gender, dan status sosial. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mencakup: 1. Memberi kedudukan hukum yang setara bagi individu. Yang kedua, mengakui kapasitas hukum individu untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap hak-hak pribadi termasuk kehidupan, privasi, dan martabat. Yang keempat adalah mengatur hukum perdata termasuk perjanjian kepemilikan, warisan, dan kontrak. Nah, pengakuan subjek hukum manusia dalam Burgerlijke Wetboek adalah dasar penting dalam sistem hukum Belanda yang menegaskan hak-hak dan kewajiban setiap individu serta memberikan kerangka kerja yang adil dan setara dalam hubungan perdata. Dalam hukum perdata, terdapat dua teori yang berkaitan dengan badan hukum sebagai subjek hukum perdata, yaitu teori fikti atau fiksi dan teori organ. Nah, dalam teori fikti, badan hukum dianggap sebagai sebuah konstruksi hukum atau fiksi hukum, di mana badan hukum diakui sebagai subjek hukum berdasarkan keputusan hukum atau fiksi yang diciptakan oleh hukum. Teori ini memberikan legitimasi hukum bagi badan hukum untuk melakukan tindakan hukum, meskipun mereka hanyalah entitas hukum yang diciptakan oleh hukum itu sendiri. Kemudian teori organ. Nah, badan hukum dianggap sebagai entitas yang terpisah dan independen dari individu-individu yang menjadi anggotanya. Badan hukum memiliki keberadaan yang terpisah dan dapat bertindak sebagai subjek hukum dengan kehendak dan kemampuannya sendiri. Tindakan dan keputusan badan hukum dianggap sebagai tindakan badan itu sendiri, bukan individu-individu yang terlibat di dalamnya. Dua teori ini memberikan pemahaman yang berbeda mengenai status dan peran badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Nah, teori fiktif menekankan konstruksi hukum dan penegakan hukum terhadap badan hukum, sementara teori organ melihat badan hukum sebagai entitas terpisah dan independen dengan kemampuan sendiri untuk bertindak sebagai subjek hukum. Dalam Burgerlijk Wetboek Belanda, buku kedua mengatur tentang hak-hak real atau hukum kebendaan seperti kepemilikan properti dan hak real lainnya. Sementara buku ketiga mengatur tentang hak warisan termasuk peraturan mengenai warisan, perwarisan, wasiat, hibah, dan penyelesaian sengketa warisan. Nah, perbedaan utama antara buku kedua dan buku ketiga terletak pada subjek yang diatur. Buku kedua mengatur mengenai hak-hak real dan properti, sementara buku ketiga mengatur mengenai hak pewarisan dan transfer harta setelah kematian. Kedua buku ini merupakan bagian integral dari BW Belanda yang membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam hukum perdata. Nah, buku kedua mengatur hubungan antara individu dan properti, sedangkan buku ketiga mengatur transfer harta setelah kematian individu. Yang pertama adalah asas kesetaraan, di mana suami dan istri memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dengan hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang sejajar. Yang kedua adalah asas kesukuan, di mana pasangan harus memiliki agama yang sama atau setidaknya agama yang diakui secara resmi di Indonesia. Yang ketiga adalah asas kesakralan, di mana pernikahan dianggap sebagai ikatan suci lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Yang keempat adalah asas kedaulatan, bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri berdasarkan kesepakatan dan kehendak bebas. Yang kelima, asas kepastian hukum. Pernikahan harus mematuhi persyaratan hukum, termasuk persyaratan administratif dan prosedur yang berlaku. Yang keenam, asas kepentingan anak. Kepentingan dan kesejahteraan anak menjadi hal utama yang harus diutamakan dalam perkawinan. Nah, asas-asas ini itu memberi landasan yang kuat dalam mengatur perkawinan di Indonesia, melindungi hak dan kepentingan suami istri, juga anak-anak, serta menjaga kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan perkawinan. Benda dalam hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Bisa berupa barang, yakni benda mati, atau hak, yakni benda hidup. Benda memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki, ditransfer, dan terdapat batasan hukum terkait kepemilikannya. Sementara itu, hak kebendaan adalah hak yang dimiliki seseorang atas suatu benda. Hak kebendaan memberikan pemiliknya kekuasaan dan kendali atas benda tersebut, seperti hak untuk memiliki, menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan benda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak kebendaan dapat berupa hak milik, hak guna pakai, hak sewa, hak
hak pengelolaan, hak jaminan, dan berbagai bentuk hak lainnya. Hak kebendaan dapat diperoleh melalui pembelian, pewarisan, pemberian, atau perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam Berkeley Wetbook atau BW, sumber-sumber perikatan yang mengatur hubungan antara dua pihak meliputi yang pertama, perjanjian, terbentuk ketika dua atau lebih pihak menyepakati syarat-syarat tertentu secara sukarela. Perjanjian dapat dilakukan lisan atau tertulis kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis. Yang kedua, undang-undang menjadi sumber perikatan jika undang-undang secara khusus menetapkan kewajiban atau hak bagi pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian undang-undang berlaku secara umum dan mengikat semua orang di yurisdiksi hukum yang bersangkutan. Ketiga, melawan hukum, yaitu melibatkan tindakan yang melanggar hak orang lain atau hukum yang berlaku. Dan jika ada kerugian akibat perbuatan melawan hukum, pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat, perkara yang tidak berasal dari perjanjian atau undang-undang. Terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam BW untuk kasus-kasus di mana terjadi pembayaran yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya jika seseorang membayar kepada pihak yang tidak berhak atau melebihi jumlah yang seharusnya, penerima pembayaran tersebut harus mengembalikan jumlah tersebut. Yang kelima, prinsip keadilan, yakni mengharuskan para pihak bertindak secara wajar dan adil dalam melaksanakan perikatan meskipun tidak ada ketentuan yang tegas dalam perjanjian atau undang-undang yang mengatur situasi tersebut. Nah, sumber-sumber perikatan ini mengatur hubungan hukum dan menentukan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pihak yang terlibat dalam perikatan diharapkan mematuhi dan melaksanakan kewajiban yang timbul dari sumber-sumber perikatan yang berlaku. Dalam BW Belanda, prestasi atau nakomi merujuk pada pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban yang diatur dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum lainnya. Terdapat beberapa wujud prestasi yang dilakukan dalam BW. Yang pertama, prestasi tunai, yaitu pemenuhan kewajiban dengan memberikan jumlah uang yang ditentukan seperti pembayaran harga barang atau bayaran jasa. Yang kedua adalah prestasi berdasarkan barang, jadi pemenuhan kewajiban dengan memberikan atau menyerahkan suatu barang kepada pihak yang berhak. Misalnya, pengiriman barang yang telah dibeli atau pengalihan hak kepemilikan properti. Yang ketiga adalah prestasi berdasarkan pekerjaan atau jasa, jadi pemenuhan kewajiban melalui pemberian jasa atau pekerjaan tertentu. Contohnya, pelaksanaan proyek konstruksi, pelayanan profesional, dan perjanjian kerja. Dasar hukum untuk wujud prestasi terdapat dalam buku ketiga tentang hak-hak argal dan buku Z tentang perjanjian dalam BW. Ketentuan mengenai prestasi yang harus dipenuhi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 74 sampai pasal 6 ayat 80 BW yang mengatur kewajiban pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian, hak dan tanggung jawab terkait serta pemulihan kerugian atau ganti rugi. Pasal 6 ayat 81 sampai pasal 6 ayat 88 BW mengatur mengenai wan prestasi, yaitu ketika salah satu pihak gagal atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dengan dasar hukum yang jelas ini, prestasi menjadi elemen penting dalam hukum perjanjian di Belanda. Pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati, dan jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan memiliki hak-hak hukum untuk mendapatkan pemulihan atau ganti rugi. Dalam BW Belanda, perjanjian atau overeenkomst adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk membuat, mengubah, atau menghentikan hubungan hukum tertentu. Perjanjian adalah instrumen hukum yang penting dalam hukum perdata dan diatur secara rinci dalam BW. Perjanjian merupakan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Pihak-pihak sepakat mengenai hak dan kewajiban mereka serta mengatur hubungan yang ingin mereka atur. Perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis jika ada ketentuan hukum yang mengharuskan perjanjian tertentu untuk dibuat secara tertulis. Dasar hukum untuk perjanjian di Belanda terdapat dalam buku Zes tentang perjanjian. Dalam BW, pasal-pasal yang mengatur perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 213 sama pasal 6 ayat 240 BW. Nah, di pasal 6 ayat 213 BW menyatakan bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pasal 6 ayat 217 BW menyebutkan bahwa perjanjian terbentuk melalui tawaran atau input dari salah satu pihak yang kemudian diterima oleh pihak lainnya.
Adapun pasal-pasal selanjutnya seperti pasal 6 ayat 225 sampai pasal 6 ayat 240 BW mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, penafsiran perjanjian, akibat uang prestasi, penyelesaian sengketa, pembatalan perjanjian, dan aspek-aspek yang terikat dengan perjanjian. Dengan dasar hukum yang jelas dalam BW, perjanjian menjadi instrumen hukum yang penting dalam mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak di Belanda. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, pihak yang dirugikan memiliki hak-hak hukum untuk mencari pemulihan atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BW.